Di tengah peliknya masalah kemacetan di Jakarta, ternyata masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan ojek ya? Ya, benar sekali Sakti. Jadi ini ada sosok inspiratif dan kali ini dia bisa membawa perubahan sosial bagi masyarakat, yaitu tadi dengan memberdayakan ojek. Padatnya penduduk dan minimnya angkutan transportasi umum yang layak menjadi persoalan pelik di ibu kota. Berdasarkan survei yang dilakukan di 78 negara, Jakarta menempati peringkat teratas untuk kota termacet di dunia. Gencarnya pembangunan jalan dan juga perbaikan transportasi umum oleh pemerintah belum bisa menjadi solusi bagi kota tersibuk di Indonesia ini. Untuk itu dibutuhkan moda transportasi cepat dan mudah diakses. Salah satunya adalah ojek berbasis teknologi ini. Kita dapat memesan ojek dimanapun kita berada melalui ponsel. Demonya udah mau mulai ini Pak, udah dimulai, kita tuh udah ramai kata anak-anak. Ya gimana ya, nggak ada solusi lain nih. Gimana? Bapak nanti langsung KPK, saya nanti naik ojek aja. Saya nyari ojek di sini. Tinggal buka aplikasi, tentukan koordinasi penjemputan dan tujuan lokasi. Maka akan muncul jumlah harga yang harus dibayar. Jika oke, klik order. Tunggu beberapa menit, jemputan akan segera datang. Moda transportasi satu ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk membelah kemacetan. Pak, makasih ya. Ya, di tengah kemacetan ibu kota, moda transportasi berbasis teknologi menjadi salah satu solusi. Dan Gojek menjadi solusinya. Kalau misalnya Gojek itu menurut saya lebih gimana ya, berbasis teknologi kan jadi lebih gampang untuk transportasinya dari manapun. Kalau untuk yang kita kayak pekerja gitu lebih butuh cepet dan males nyari dan belum tentu dapat juga, jadinya via smartphone langsung datang. Ialah Nadiem Makarim. Lelaki berusia 30 tahun ini merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan layanan jasa transportasi roda 2 berbasis teknologi yang menghubungkan antara pelanggan dengan ojek melalui aplikasi ponsel. Diawali kegelisahannya dengan kemacetan ibu kota, Nadiem mencari solusi untuk bisa menghemat waktu dan meningkatkan produktivitasnya. Sejak tahun 2011, Nadiem Makarim merintis perusahaan berbasis teknologi yang mengedepankan konsep wirausaha sosial atau social entrepreneurship. Sebuah bisnis yang dapat memberikan kontribusi perubahan sosial bagi masyarakat. Lelaki lulusan Master Business Administration dari Harvard Business School ini mengaku ingin membumikan wirausaha sosial di Indonesia, di mana bisnis menjadi penopang pengembangan sosial bagi masyarakat di tengah kesenjangan kesejahteraan di Indonesia. Mulainya dari kebutuhan saya sendiri ya. Saya dulu ngojek terus kemana-mana, punya mobil, punya supir sendiri, nggak pernah saya ambil, selalu naik ojek. Karena bagi saya waktu itu yang paling berharga. Dan dari situlah ide saya untuk menciptakan suatu teknologi yang bisa membangun kepercayaan antara konsumen dan ojek-ojek yang paling reliable di Jakarta. Dan satu-satunya teknologi yang bisa melakukan itu adalah melalui mobile app. Meskipun Nadiem banyak menghabiskan waktu pendidikan di luar negeri, ia mengaku memiliki nasionalisme yang tinggi. Memutuskan keluar dari zona nyaman di Amerika, kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakatnya. Melalui perusahaan yang berlandaskan wirausaha sosial, pria kelahiran Singapura ini ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya saya dari dulu bukan nyari salary ya. Kalau saya nyari salary ya saya mungkin tinggal di Amerika gitu. Saya dari dulu ingin menunjukkan bahwa di dalam Indonesia melalui teknologi kita bisa menciptakan perubahan yang cukup revolusioner gitu, yang cukup revolusioner untuk suatu industri informal. Itu adalah passion saya mengenai Gojek, itu adalah untuk bisa merubah persepsi orang terhadap suatu industri. Untuk menjadi bagian dari Gojek, Nadiem tidak memungut biaya sepeser pun bagi para calon pengemudi.
Untuk menjalankan roda perusahaannya, ia menggunakan sistem bagi hasil. Para pengemudi mendapatkan 80% dari pendapatannya, dan perusahaan mendapatkan 20% atas jasa memberikan pelanggan kepada pengemudi melalui call center serta pemesanan melalui aplikasi ponsel. Atas dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan sosial, melalui bisnis ini Nadiem mendapatkan berbagai penghargaan di Indonesia. Hidup tuh terlalu pendek, cuman bikin bisnis buat cari duit doang, ya. Itu opini saya. Jadi kalau mau bikin bisnis, iya profit itu penting dan harus selalu diincar. Tapi kenapa enggak kita bisa membantu ribuan orang saat melakukan suatu bisnis yang sustainable, kenapa enggak? Untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan konsumen, Nadiem menggandeng polisi lalu lintas untuk memberikan pengarahan seputar keselamatan berkendara kepada para pengemudi Gojek. Selain itu, ia juga menerapkan seleksi yang ketat terhadap calon pengemudi. Itu bukan hanya bisa masuk aja, dia harus dilewat interview, lewat seleksi, kita tes dia navigasinya, dan juga kami mengambil jaminan dari dia dalam bentuk ijazah atau kartu keluarga, karena dia akan mengirim barang-barang paling berharga oleh konsumen. Jadi ada prosesnya gitu, dan ada beberapa hal kalau misalnya KTP-nya di luar Jakarta, kami melakukan background check dan minta surat domisili. Berawal dari belasan orang, kini Gojek telah mempekerjakan puluhan karyawan dan ribuan pengemudi ojek. Untuk mengelola bisnis yang kini memiliki 3.500 lebih pengemudi ojek, Nadiem mengaku bukanlah hal mudah. Ia harus memberikan pengetahuan teknologi kepada para pekerjanya seperti cara menerima pemesanan melalui aplikasi ponsel. Melalui gagasannya, Nadiem dapat memberikan perubahan baik secara sosial maupun ekonomi bagi para pekerja. Ya karena kalau di Gojek ini penghasilannya kan lebih kelihatan ya Mas ya. Soalnya kan sebelumnya kan saya kerjaan saya cuma dagang-dagang biasa, dan kalau dagang itu kan penghasilannya nggak tentu. Kadang kalau lagi rame saya bisa dapat uang banyak, kalau lagi sepi ya nggak dapat uang banyak gitu kan. Cuman kan kalau di Gojek ini tergantung kemauan kita ya Mas. Kalau kita rajin ngambil order, itu penghasilan bisa melebihi orang kantor malah. Konsep wirausaha sosial yang diterapkan Nadiem mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di tengah riuhnya macet ibu kota yang mengakibatkan kerugian sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau setara 1 triliun rupiah per tahunnya, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan. Tak hanya demi kepentingan pribadi semata, namun juga untuk kesejahteraan sesama. Dan Nadiem telah membuktikannya. Farabi Ferdiansyah, Budi Raharjo melaporkan untuk NET.